Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang di dalam-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Yes, Jesus. Kami buka hati pagi hari ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami, mengalir, mengalir. Ya Yesus, jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan, dalam naungan kasih-Mu. Kami buka hati jamah kami Tuhan. Engkau gunung batu Tuhan, keselamatan kami. Kami berseru terus kepada-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus. Kami seperti Raja Wali yang akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya Yesus.
Hosana, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami mau tetap menyembah-nyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami dengar Engkau akan datang Tuhan melawat kami. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Say together, Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Ya, ajar kami Tuhan. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's come. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, kemuliaan, hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Urapi lidah bibirnya Tuhan, biar itu menjadi berkat yang luar biasa buat kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Shalom, shalom saudara. Tes one, Shalom, tes Pastor. one. Suara oke ya? Oke, Pastor. Shalom, Pastor. Shalom. Thank you. Thank you for having me. Senang bisa ketemu saudara semua. Kondisi begitu tidak menentu ya. Kita baru merayakan Imlek minggu lalu. Bagi yang merayakan. Dan keluarga sempat kumpul. Gereja juga merayakan. Terus tiba-tiba kasus begitu melonjak begitu cepat. Memang kita hidup di satu zaman yang tidak menentu, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu sumber kekuatan yang pasti, ya, satu batu karang yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Dan dalam segala sesuatu kita harus terus mendeklar Hosanna in the highest, itu harus sesuatu yang kita declare every day, bahkan di saat kondisi tidak menentu sekalipun. Justru banyak orang dalam kondisi tidak menentu, harusnya kita berlari pada Tuhan, karena Dia satu-satunya yang pasti dan satu-satunya bisa menentukan segala sesuatu. Saya melihat kurva dan saya percaya bahwa mungkin ini adalah jawaban Tuhan. Ya, kita udah mengalami 3 gelombang, ini gelombang ketiga. Mungkin ini ada jawaban Tuhan supaya COVID ini bisa terkendali. Ya, dan saya percaya Tuhan selalu timingnya tepat dan tidak pernah terlambat. Nah, hari ini saya ingin share dari Yeremia pasal 3. Kalau saudara baca Yeremia pasal 3, kita lihat di situ, saya akan bacakan beberapa ayat ya dari konteks itu, tapi saya mau share buat saudara kira-kira ayat itu dari Yeremia pasal 3, dari ayat pertama sampai terakhir, ini bicara soal mengenai pengkhianatan Israel. Ya, ayat 1 sampai ayat 25. Jadi pengkhianatan Israel kepada dan Yehuda, ingat waktu itu bangsa Israel terpecah menjadi 2 suku, 10 suku ya under Yerobeam, lalu 2 suku, salah satunya suku Yehuda itu stay with Rehabeam, sehingga ada kerajaan Yehuda, kerajaan Israel. Tapi dua-duanya berkhianat. Di Yeremia 3 ini dijelaskan bahwa yang sini Israel berkhianat ya. Lalu Yehuda lebih parah lagi ternyata, sama-sama berkhianat juga. So they betray God. Mereka mengkhianati Tuhan. Dan seringkali kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kalau kita dengar ada orang, mohon maaf, murtad atau pindah, ya, karena mungkin menikah dengan orang yang tidak seiman, atau bahkan jangan kata pindah agama, kalau mereka keluar gereja aja, apalagi pindah gereja seberang gitu ya, atau gereja yang dekat-dekat, mendingan pindah luar kota. Kalau pindah luar kota masih diterima kayaknya, karena pindah luar kota, pindah luar kota aman gitu kan. Ya of course, tapi kalau masih di dalam kota, masih di Tangerang, tapi pindah gereja, kayaknya pengkhianatan banget gitu. Kayaknya kita punya satu kacamata penghakiman yang begitu besar ya, kepada orang-orang yang meninggalkan kita. Bahkan pindah FC aja jadi masalah. Apalagi pindah keyakinan. Nah, jadi di bangsa itu waktu itu mereka pindah keyakinan. Come on, berhala kan. Menyembah berhala, lalu sudah nggak beribadah kepada Tuhan lah, basically. Nah, saya pikir waktu saya baca ayat ini, ini ayat penghakiman ini. Berarti Tuhan sedang mau menghakimi bangsa ini. Palingan hukuman-hukuman lah. Gitu kan. Tapi waktu saya terus baca ayat ini, ternyata bukan ayat penghakiman. Kalau kita lihat bersama, saudara, ini saya catat-catat tadi. Kalau kita lihat bersama, coba lihat ayat yang ke 12 sampai 13. Coba mungkin boleh dibantu screen. Yeremia 3 ayat 12 sampai 13. Jadi setelah Tuhan bicara soal kesalahan-kesalahan mereka, memang Tuhan itu selalu menegur dulu. Jadi dikasih tahu kesalahannya apa. Ingat nggak wanita Samaria kan? Dia bilang memang kamu nggak bersuami karena kamu sudah punya 4 suami dan sekarang sama kamu bukan suamimu. Jadi selalu dinyatakan dulu kesalahan, tapi menyatakan kesalahan ini bukan menghakimi ternyata. Nah, ini pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, ini the Northern Kingdom ya, 10 suku. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikian firman Tuhan. Murkaku tidak akan muram terhadap kamu. Wow. Sebab aku ini murah hati. Ya, ini luar biasa loh ini ayat. Ingat ya, Tuhan tidak muram tapi murah hati.
Wah, so good ya. Tuhan tidak muram, tapi murah hati. Biar itu jadi rema buat kita di pagi ini, walaupun masih ngantuk-ngantuk. Tuhan tidak muram, tapi murah hati. Oke? So, demikianlah firman Tuhan tidak akan murka. Oke, mau lebih lebih gampang lagi diingat, ada 3M di sini ya. Dia tidak muram, dia tidak murka, tapi dia murah hati. That's awesome, right? Hanya, nah ini ada syaratnya. Bagaimana kita berbalik pada Tuhan? Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing, dan tidak mendengarkan suaraku. Jadi sebetulnya yang Tuhan mau, waktu orang kembali kepada Tuhan, ya itu yang pertama adalah mengakui kesalahan. Itu aja sih yang paling penting. Nah manusia itu memang gengsinya tinggi, salah pun nggak mau ngaku salah gitu. Ya, apalagi kalau kita merasa powerful. Ya, it's very easy. Kalau saya lihat di Indonesia ini culture-nya lumayan menarik ya. Apapun kita bilang maaf 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 terus sepanjang hari. Terutama kalau kita berhadapan dengan orang yang levelnya secara power, secara strata pangkat itu di bawah kita. Contohnya pelayan restoran. Dia naruh makanan aja, permisi, bilang maaf gitu. Maaf Pak gitu loh. Oke. Maaf, 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 maaf terus ya. Supir saya ngomong maaf sehari mungkin 20 kali. Ya maaf Pak, saya mau kasih tahu saya udah di bawah. Dia nggak usah maaf sebetulnya kan. Tapi they say maaf all the time di Indonesia. Maaf terus. Padahal, tapi kalau jarang banget dari atas ke bawah. Ya, dari misalnya atasan manajer, director, or CEO gitu. Ngomong ke pegawainya, maaf ya, saya permisi. Nggak mungkin. Yo kalau lewat ya lewat aja gitu kan. Atau mau ngasih apa ngasih aja. Karena kita merasa powerful sehingga kita sering punya this perception, especially di negara-negara Asia. Kalau orang power, kalau orang punya power atau orang berkuasa atau kita merasa lebih tinggi, kita merasa nggak perlu minta maaf. Terutama orang tua ke anak ya. Kalau anak orang tua harus terus kayak, kamu bilang sorry. Jarang banget anak orang tua kan bilang sorry gitu karena it's gengsi. Nah di sini Tuhan dengan jelas berkata, hanya akuilah kesalahanmu. So the first thing we need to do is we need to mengakui kesalahan. Dan ini bukan hanya buat orang-orang murtad. Actually setiap hari kita harus mengakui kesalahan, reflect our own weakness. Ya, saya sering keras sama anak saya, nggak sadar anak saya udah semakin besar. Jadi kalau umur 3 tahun, 4 tahun dikerasin, itu masih oke lah, masih terima mereka. Tapi ini udah umur 7, umur 8, saya nggak sadar gitu. Jadi sekarang kalau saya keras sama dia, tegur dia dengan keras, itu langsung bawaannya perasaan. Bukan nangis, tapi bawaan perasaan. Dia kesel, dia marah, dan bisa mendendam, gitu. Bisa ingat berhari-hari. Jadi sekarang saya harus mengakui kesalahan, saya harus bertobat dari cara saya mendidik anak. Oh, ternyata Zayden sudah tidak bisa dikerasin lagi. Harus lembut, harus tepat, dan harus berbeda caranya. Nah, itu kan contoh untuk mengakui kesalahan. So let's reflect. Kita mau reflect dalam kehidupan kita. Mungkin apa nih kelemahan kita? Apa yang harus kita akui? Kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Apa yang selama ini kita lakukan mungkin kita merasa benar, and we say sorry. Tuhan cuma minta akui aja kesalahan. Gitu. Karena Tuhan paling nggak bisa sama orang sombong udah. Tuhan mending orang dosa rendah hati diampuni, orang dosa sombong nggak bisa. Makanya dia nggak bisa. Tuhan tuh nggak bisa dengan ini sebetulnya. Ahli Taurat orang Farisi nggak bisa, nggak masuk. Karena ahli Taurat orang Farisi dia berdosa, tapi dia sombong, dia nggak mengakui kesalahan. Mendingan pemungut cukai datang ke Tuhan, wah ampunilah aku orang berdosa ini, right? Zakheus, aku berdosa. Wah Tuhan suka banget. Tuhan tuh cuma perlu satu dari kita. Akui aja kesalahan, akui aja. Makanya doa Bapa kami kan, ampunilah kami itu setiap hari. Jadi ampuni kami dan kalau saya sebut, Tuhan sorry ya saya tadi pagi begini. Saya sebut apa yang saya rasa tuh salah gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi mengakui kesalahan. Dan ini yang kedua, ini relevan yang kedua ini bukan hanya coba ayat 15. Ini bukan hanya buat kita tapi buat teman-teman kita, terutama banyak yang sudah jauh dari Tuhan ya. Coba 15. Oh, awesome. This is very good. Very good ya. Ayat 15, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Awesome. So good this verse. Ayat yang sangat tepat. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Tahu nggak saudara, kenapa orang Israel jauh dari Tuhan? Kenapa orang Yehuda menyembah berhala? This is what happened. Rajanya jahat-jahat sih. Rajanya nggak selalu baik. Yang raja kenal Tuhan itu sedikit lah. Saudara bisa hitung dengan jari. Yosafat lah contohnya. Oke. Tapi Hizkia is also good. Tapi saudara bisa lihat bahwa kenapa sih mereka ini kok jauh dari Tuhan? Mereka tidak tergembalakan. Tidak tergembalakan. Nah, so many of us,
Saya juga sedih melihat the Instagram ya. Ada keluarga yang sangat harmonis, punya 2 anak, kita layani. Lalu mereka ke gereja terus, selalu datang jam 5, tapi tidak tergembalakan, tidak ber-FC, tidak berkomunitas, tidak melayani. Sebelum COVID, saya sudah lihat, wah ini gawat ini keluarga ini harus segera ber-FC. COVID terjadi, tidak ber-FC, tidak berkomunitas, saudara, bercerai. Sekarang yang perempuan sudah menikah lagi. Dan tanpa malu, nge-post sosial media, wah, I'm so embarrassed ya, saudara. Tapi kalau kita lihat kenapa, kita harus tahu akarnya. Akarnya apa? Tidak tergembalakan. Mereka nggak tergembalakan aja. Kalau orang cuma ke gereja, tidak tergembalakan, tidak bereaksi, tidak berkomunitas, tidak sharing-sharing seperti ini, forget, nggak akan kuat. Pasti gampang tersesat, pasti gampang jatuh, pasti gampang apa. Kalau coba orang kalau nggak berkomunitas, dia mau lakukan hal yang salah pun nggak ada yang tegur dia. That's what happened bangsa Israel, bangsa Yehuda. Jadi Tuhan menjanjikan, nggak cuma dia mengampuni, tapi dia memberikan solusi. Solusinya tergembalakan. Nah saudara, saya mau pesan wanti-wanti buat saudara. Terutama nanti kita menjelang main sanctuary akan open. Hopefully bulan April, COVID juga sudah menurun. Saya percaya sekali dengan iman. I will definitely meet with all of you di MS. Saya punya pesan, wanti-wanti buat saudara. Mari kita kumpulkan kembali nih domba-domba yang hilang ya. Teman-teman kita nih, banyak banget pelayan-pelayan yang udah nggak pelayanan. Orang-orang yang sudah nggak ber-FC, orang yang udah jauh dari Tuhan. Ini kita kumpulin semua, jangan dihakimi. Ingat, Tuhan nggak murka, Tuhan nggak muram. Dia murah hati, kita harus murah hati. Dan waktu mereka kembali ke rumah Tuhan, satu kunci, saudara. Tolong, saya pesan wanti-wanti. Mari gembalakan mereka. Saudara bisa menggembalakan, saudara bisa connect with them. Sharing sama mereka, doain mereka, WhatsAppin mereka. Ajak mereka ber-FT, ajak ikut doa pagi. Supaya berkomunitas. Ini wadah penggembalaan, saudara. You may not understand. Mungkin saudara bilang, ini kan cuma doa pagi. Bukan, ini komunitas. Ini wadah penggembalaan. Tanpa penggembalaan, mereka gampang hilang. So, fokus kita, domba-domba hilang ini, tadi solusi ayat 15 tadi. Tuhan akan mengirimkan gembala-gembala. Ternyata ini pesan gereja lokal. Sudah dari zaman tahun berapa ini ayat ditulis? 700 sebelum Masehi. So, 2700 tahun lalu udah dinubuatkan sama Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Bahkan waktu Tuhan Yesus datang, dia bilang, ini bangsa Israel seperti nangis kan. Dia lihat bangsa Israel. Kenapa? Karena seperti domba yang tidak tergembalakan. Why? Ahli Taurat, orang Farisi tidak menggembalakan. Hanya mengajar, tidak menggembalakan. Ya, itu juga pertobatan buat saya. Karena 2 tahun lalu, waktu saya 3 tahun lalu, 2019 kita pindah ke Jakarta, kita fokus on khotbah, event, khotbah, event. Tuhan bilang, Riza, you have to learn how to pastor. Gembalakan domba, gembalakan. So kita fokus banget, shifting our focus. Sampai tahun 2024, kita really focus on pastoring, pengembalaan. Dan ini janji Tuhan buat kita semua, saudara, ayat 22, poin saya terakhir. Kalau kita kembali kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita tergembalakan dengan baik. Mari kita lihat ayat 22, inilah janji Tuhan buat kita. Aku akan, ya, kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Ini menarik sekali ayat ini, saudara. Ternyata murtad itu penyakit, betul nggak? Ya kan, kalau dia bilang menyembuhkan engkau dari kusta, dari kista, dari kanker, tumor, dari sakit penyakit. Ternyata apa? Menyembuhkan engkau dari murtad. Ternyata murtad itu penyakit, saudara. Menyembuhkan engkau dari murtadmu. Jadi murtad itu penyakit, dan penyakit ini bisa nular. Orang yang murtad bisa menularkan kepada orang-orang lain. Ya, lu kok masih mau sih ikut Tuhan? Lu kok masih mau sih ke gereja? Lu ngapain sih gitu? Nah, jadi ini ternyata penyakit yang Tuhan akan sembuhkan. Dan saya ingin ingatkan Tuhan satu ayat. Jika kamu berbalik dari jalanmu yang jahat, merendahkan diri dan berdoa, aku akan memulihkan. Sekali lagi sama kata-katanya, I will heal your land. Ya, dia Jehovah Rafa, Allah menyembuhkan kita. Jadi 3 poin hari ini, saudara. Tuhan selalu memanggil kembali anak-anaknya, jangan tutup pintu kasih karunia. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengakui kesalahan kita. Yang kedua, kita harus digembalakan dengan efektif. Dan yang ketiga, saudara, kita minta Tuhan menyembuhkan. Bukan cuma kita, tapi teman-teman kita nih, domba-domba yang terang. I believe 2022 is the year di mana Tuhan akan restore, ya. Semua yang musuh sudah ambil nih, saudara, selama 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, God will restore it this year. In Jesus' name, I believe toko-toko bisnis akan kembali dipulihkan, gereja kembali dipulihkan, keluarga kembali dipulihkan, saudara. Kita akan kembali semangat melayani Tuhan. I cannot wait to see everyone. Saudara tahu di US, di Europe, kehidupan sudah kembali normal, tanda kutip ya, saudara. They don't care anymore. Padahal COVID masih gila-gilaan. They go to church, sebagian orang nggak pakai masker,
dan um, lapangan stadion bola udah penuh, saudara. Crazy, right? Kita nggak liar itu, tapi saya percaya this is the year. Mari kita terus doakan, terutama teman-teman kita yang jauh dari Tuhan, bila mereka kembali ke rumah Tuhan dan tergembalakan. Mari kita tutup dalam doa, saudara. Mari kita berdoa juga. Kita mau berdoa buat nanti ada doa syafaat, tapi kita mau berdoa juga buat teman-teman kita. Ya, saya mau saudara bawa nama-namanya saat ini, pagi ini ke dalam Tuhan. Can you do that? Mari ingat teman-teman kita, nama-nama. Saya akan juga sebut dalam hati saya. Kita bawa mereka ke hadapan Tuhan. Orang yang sudah jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan membawa mereka mengakui kesalahan dan digembalakan dan akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Bapak kami berdoa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bukan Allah yang murtad, Engkau bukan Allah yang muram, Engkau bukan Allah yang marah atau murka. Bahkan ketika kami murtad sekalipun Tuhan, Engkau tetap murah hati, Engkau menunjukkan kasih karunia-Mu. Kami mau terus Tuhan, biarlah pintu kasih karunia-Mu terbuka, bukan hanya untuk kami, tapi buat teman-teman kami, domba-domba-Mu Tuhan, yang sudah jauh dari Tuhan, nggak tahu di mana mereka, sudah nggak bergereja lagi, sudah jauh dari persekutuan, sudah tidak mengiring Tuhan lagi. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau, pintu kasih karunia-Mu terbuka lebar bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, biar mereka bisa mengakui kesalahan mereka. Dan waktu mereka kembali, mereka bisa tergembalakan dengan efektif. Dan yang ketiga Tuhan, kami percaya janji-Mu bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka dari kemurtatan itu. Kami berdoa Tuhan, biar semua domba-domba yang kami bawa namanya satu persatu. Mari sebutkan namanya, saudara, dalam hati saja. Sebutkan nama-nama saudaramu, keluargamu, teman-teman yang sudah jauh dari Tuhan selama COVID ini. Kami berdoa Tuhan, biar jiwa-jiwa ini kembali kepada Tuhan, digembalakan, mengalami terobosan, mengalami kesembuhan. Kami percaya Bapak, best is yet to come. Buat tahun 2022 adalah tahun perkenanan Tuhan, di mana Tuhan sendiri akan menyembuhkan kami, memulihkan kami. Semua yang musuh sudah curi selama 2 tahun terakhir, kami percaya Tuhan dalam nama Yesus, Engkau akan memulihkan, mengembalikan kepada kami. Kami terima janji-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. God bless you. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah mendengar firman yang begitu indah pada pagi hari Tuhan, di mana kami mau merendahkan hati kami Tuhan untuk mengakui setiap kesalahan-kesalahan kami, supaya kami juga mau Tuhan bersedia untuk digembalakan secara efektif Tuhan, sehingga kami boleh dapat berbuah-buah, boleh juga semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Secara kebetulan kami boleh ada pada pagi hari ini, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, Kau mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tetap mengobarkan api-Mu di dalam hati kami masing-masing, untuk kami boleh tetap setia pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami semua juga mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada di negara kami boleh lahir di negara kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Bapak, kalau kami lahir di Indonesia Tuhan, ada di Indonesia bukan ada kebetulan Tuhan, tetapi Engkau mempunyai rencana indah Tuhan untuk kami setiap daripada kami masing-masing, untuk kami boleh berdiri bagi Indonesia Tuhan, untuk kami boleh membawa Indonesia di hadapan Engkau Tuhan, membela Indonesia di hadapan Engkau Bapak. Terima kasih, kami percaya Indonesia Tuhan, Engkau cintai Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk pemerintahannya, untuk Jokowinya Tuhan, juga presiden dan segenap aparatnya Tuhan. Biarlah di dalam segala sesuatunya itu Tuhan tetap dalam kendali-Mu Bapak, tetap dalam pemeliharaanmu Bapak, tetap dalam lingkaran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapak. Kalau selama ini Tuhan kami sudah menikmati penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Bapak, di mana kami sudah melewati masa-masa bersama-Mu Tuhan. Masa-masa sulit negara ini Tuhan. Bahkan tahun-tahun yang lalu pun, yang sudah berlalu Tuhan,
Sungguh Tuhan kami merasakan Engkau menyertai negara kami Indonesia dalam melewati masa-masa sukar, masa-masa ketegangan demi ketegangan yang terjadi di negara kami, masa pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi. Namun Engkau sebagai Tuhan kami, Engkau sebagai gembala kami Tuhan, Engkau selalu menunjukkan jalan-jalan, Engkau selalu menuntun kami Tuhan, bangsa Indonesia, pemerintahan kami Tuhan, untuk dapat melalui semua itu karena atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucapkan Tuhan, kami memiliki Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami, Raja kami atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sungguh penyertaan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan sampai detik ini juga kami masih merasakan kasih kekuatan penyertaan-Mu atas pemerintahan kami Tuhan. Nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada Presiden Jokowi Tuhan, juga bagi pemerintah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sangat percaya Tuhan. Kami aman dalam tangan-Mu. Saat ini kami sepakat sehati berdoa Tuhan untuk pemindahan ibu kota negara kami agar terus berjalan lancar, dan petisi penolakan yang dibuat oleh 45 tokoh yang terdiri dari guru besar, ekonomi, hingga purnawirawan TNI tidak akan berhasil. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Indonesia dalam pemeliharaan-Mu, matamu tertuju kepada Indonesia, Engkau yang menyertai Indonesia, apapun yang direncanakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bukan daripada Engkau Bapa, kami percaya saat ini kami bawa mereka, kami tolak itu semua di dalam Yesus. Itu tidak akan terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang sudah Engkau canangkan, apa yang sudah Engkau rencanakan untuk Indonesia dapat terjadi, terwujud. Apapun Tuhan keadaannya, kami akan percaya, kami percaya kalau Engkau yang sudah menyertai kami selama ini, saat ini juga Tuhan Engkau akan menyertai kami sampai rencana-Mu terwujud Tuhan. Kami berdiri, kami berdoa, kami membela, membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya itu akan terjadi Tuhan, dengan seizin-Mu. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Bapak Rabasi Karabatokora Hamananasi Ekera Dabasi. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan, kalau kami juga sudah menikmati Tuhan keindahan Indonesia, kekayaan alam Indonesia, banyak baik di laut, di ladang perkebunan, hasil-hasil tambang yang sudah Engkau limpahkan, yang sudah Engkau berikan atas Indonesia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, curahkan kepada hikmat Tuhan, kepandaian, kerajinan, ketekunan kepada bangsa kami Tuhan. Hikmat-hikmat-Mu dalam mengelola apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tanah kami yang begitu kaya Tuhan, berikan hikmat untuk mereka juga Tuhan, yang Engkau sudah pilih, yang Kau sudah tempatkan di tempat masing-masing, yang Kau berkenan Tuhan, dapat mengelolanya dengan baik Tuhan. Oh Ramas, tuntun bangsa kami Tuhan agar dapat mengelola semua pemberian itu dengan rasa takut kepada Engkau, dengan rasa syukur kepada Engkau Bapa. Berkati ladang-ladang minyak kami Tuhan, berkati ladang minyak di Indonesia. Pada pagi ini kami sepakat Tuhan agar tetap menghasilkan minyak mentah berbuah-buah Tuhan, agar dapat mengejar target lifting minyak mentah nasional sekitar 703.000 barel per hari pada tahun ini Tuhan. Biarlah itu Tuhan terjadi di dalam nama Yesus, agar negara kami Indonesia bisa mandiri dan tetap mandiri, tidak tergantung Tuhan pada negara-negara lain Tuhan. Dengan kekayaan yang Kau berikan, dengan pengelolaan hasil-hasil bumi yang kami miliki Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menyatakan bahwa sungguh Engkau Allah kami yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Indonesia boleh melihat Tuhan, ada kemuliaan-Mu, ada penyertaan-Mu di atas tanah Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Oh ya, terima kasih Allahku, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, saat ini di mana COVID sudah mulai banyak diberitakan Tuhan, gelombang ketiga COVID-19, bahkan Tuhan pernyataan-pernyataan akan semakin dahsyat, semakin merajalela Tuhan, semakin terus bergulir, banyak korban-korban menjadi.
Tetapi kami ingat satu hal Tuhan, bahwa kami aman di dalam Engkau Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, kami akan aman Tuhan. Di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Bapa, kami percaya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah mengerti firman, yang Tuhan mengasihi Engkau. Biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, bersikap Tuhan setia kepada Engkau Tuhan. Tetap bertumbuh dalam Engkau Tuhan itu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melewati Tuhan anak-anak-Mu. Engkau akan membela anak-Mu Tuhan dalam melewati masa COVID ini. Tuhan berikan hati yang bijaksana untuk kami boleh terapkan protokol yang sudah pemerintah canangkan Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan merasa Tuhan bertanggung jawab untuk menerapkan agar tetap masyarakat juga disiplin Tuhan. Menerapkan protokol kesehatan itu Tuhan. Untuk kami bangsa Indonesia sesungguhnya semuanya Tuhan. Berikan kesadaran kepada kami Tuhan, bahwa kesehatan yang Engkau berikan untuk kami jaga baik-baik. Tuhan, untuk setiap nafas yang Engkau berikan itu adalah berguna Tuhan. Untuk setiap nafas yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan, mempunyai satu tujuan yang mulia Tuhan. Agar kami boleh dapat menjaga, memeliharanya, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biar kami boleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi teladan juga mengikuti protokol kesehatan ini Tuhan. Sehingga wabah COVID ini dapat tertangani Tuhan. Dapat Tuhan juga kami tidak tertular Bapak. Berikan hikmat kepada pemerintahan dokter-dokter untuk menangani semua itu Tuhan. Oh Tuhan, kami mau deklarasikan saat ini Bapak, tidak akan terjadi seperti COVID yang lalu Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Karena ada penyertaan tangan Tuhan atas Indonesia. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan, seluruh masalah kami Tuhan, baik dari kesehatan, kekayaan Indonesia Tuhan, perpindahan negara kami Tuhan, bahkan yang lain-lain Tuhan. Untuk pemerintahan kami beri rasa takut kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat mengaturnya, Engkau akan mengaturnya sesuai kehendak-Mu Tuhan. Asalkan kami sungguh-sungguh setia di dalam Engkau, sungguh-sungguh percaya di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang membela negara kami. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam segala hal pada Engkau Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu penyembahan lagi sama Tuhan ya Bapak Ibu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api
Amin Tuhan. Jadikan kami umat-umat-Mu yang setia Yesus. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanku, di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Baik, shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Dan Tuhan terima kasih atas firman Tuhan yang diberikan oleh Pastor Risa Kasidi. Selamat pagi Pastor. Di sana sudah jam berapa nih ya? Setengah 10, hampir mau jam 10 ya berarti ya? Iya, hampir mau jam 10. Jam 10 pagi ya. Oke, baik. Gimana kondisi COVID di sana Pastor? Kita sudah lewat peak Januari kemarin, jadi menurun ke arah bawah ya. Saya lihat kurvanya, dan saya berdoa supaya Indonesia mengalami hal yang sama. Maksudnya, waktu naik memang mengerikan sekali, tapi udah turun, sudah life is back to normal ya. Jadi nonton gym gitu sudah normal sekali. Ini Uni juga mulai kelas lagi onsite, semua sekolah sudah kembali onsite. So hopefully Indonesia nggak lama sih harusnya. Iya, ya kita harapkan seperti itu. Ya gelombangnya biar lewat ya Pastor ya. Karena Iya, dari betul. Australia lari ke Indonesia pasti gelombangnya naik ke atas nantinya ya. Ke kutub nanti. Ya, Pastor Risa, kami di TDP ini teman doa pagi ya, mulai tanggal 1 Januari tahun 2020. Jadi artinya kita sudah 2 tahun hampir ya. Iya. Jadi 1 bulan 1 tahun 10 bulan 9 hari ini ya. Jadi mayoritas di sini adalah ibu-ibu ya, bapak-bapak itu ada beberapa, dan ada beberapa pastor, ada Pastor Darius. Halo Pastor Darius. Nah, ini dari GBI apa Pak? GBI Kingdom Heaven Family Church. Nah, itu dari GBI Kingdom Family Church ya. Ada juga dari Pastor Edi Hartoyo, ada juga Pastor Peter Ramanahutu di LA. Ya, ada beberapa pastor di sini, dan juga ada yang dari Perancis, Pastor Risa. Ya, dari Perancis, dari Medan, ya ada Ibu Lisa di Medan, ya Pak. Ya. Dan juga
di sini sebenarnya member ada 80, Pastor. Ya, kalau di WA itu ada 80 dan saat ini harus separuh biasanya yang rutin gitu, seperti itu. Doakan Pastor supaya semuanya bisa berjalan dengan baik karena memang setiap hari kita bangun pagi nggak mudah karena tubuh ini inginnya tidur gitu. Ya. Tapi karena sudah 2 tahun, tubuhnya sekarang ini lebih cepat bangun daripada alarm. Ya. Jadi alarmnya ketinggalan biasanya. Ya, ini ibu yang luar biasa ya. Yang luar biasanya adalah kalau bapak-bapak saya yakin nggak pernah mandi, ibu-ibu pasti mandi kalau pagi. Karena seperti itu. Ya. Baik, Pastor, kita akan tutup. Mohon nanti Pastor Risa bisa mendoakan beberapa teman yang mohon doanya dan kita akan sekalian tutup dengan doa berkat. Pak John Winata ada tambahan Pak John Winata? Oh enggak, saya cuma say thank you saja Pastor Risa sudah ikut bergabung. Welcome Pastor Risa. Thank you Pak John. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mendoakan selain di chat tadi? Saya lihat dulu di chatnya ada tambahan atau tidak. Oke, hanya oke, baik. Kalau tidak ada, apakah ada yang mau didoakan untuk yang ulang tahun atau yang ulang tahun perkawinan hari ini? Tiap hari nggak ada yang ulang tahun ya? Baik, kita akan tutup. Shalom Pak Kianli. Ya, shalom Ibu Esther, silakan. Saya mohon dukungan doa hari ini sama PCR. Baik. Hasilnya negatif. Baik. Iya, kasih kita Pak. akan masukkan di listnya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya mohon Pastor Risa untuk mendoakan. Saya akan share. Ada Pak Gandhi, saya mau doa. Ya, boleh Bu, silakan. Halo. Sesuai dengan permintaan klien. Keputus Bu, ini Bu Lena ya? Iya Lena Pak. Hari ini ada pertemuan dengan klien untuk survei properti, biar jadi kehendak Tuhan, menjadi kesukaan klien untuk terjadi harga deal. Pak Kianli. Ya sebentar. Shalom Pak Kianli. Iya. Saya mohon doa dong buat anak-anak sama cucu saya. Ibu Lidiatan ya? Iya. 3 anak saya yang cewek sama cucu saya pada demam karena belum usia 3 tahun, sesak napas, harus diopnam tapi dirawat di rumah. Itu positif COVID-nya Omikron. Tolong doa. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Berkati. Ini agak banyak nih Pastor Risa nih. Biasanya agak kelihatannya ini dari Australia sih soalnya, made in Australia doanya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, silakan Pastor Risa, saya sambil tulis. Oke, yang di list ini ya. Langsung saya tutup setelah itu? Ya, dengan doa berkat. Oke, sip. Mari kita berdoa. Bapak yang berdoa buat beberapa teman-teman kami, saudara seiman kami di tempat ini. Bersyukur Tuhan, kami bisa saling mendoakan, karena Tuhan firman-Mu mengajarkan kami untuk saling mendoakan. Kami percaya ada kuasa dalam doa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa buat Ibu Linda, agar Tuhan sembuhkan dari sakit mahnya, supaya tahun ini menjadi tahun kesembuhan buat Ibu Linda, supaya sakit mah ini tidak berkelanjutan lagi. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Hermina, ya, istri Pak Kianli, Tuhan sembuhkan sakit punggungnya akibat jatuh, biarlah pemulihan Tuhan yang sempurna buat Ibu Hermina. Yang berdoa buat Ibu Hartati, Tuhan
akan menjalani kemo. Saat ini HB-nya sedang turun. Kami minta kekuatan Tuhan, pemulihan dari Tuhan supaya HB-nya bisa kembali pulih, sehingga waktu kemo dijalankan Ibu Hartati bisa dalam kondisi yang sehat. Doa buat Gaby, anak dari Ibu Ivi, dan juga mama dari Ibu Ivi. Tuhan pulihkan dari COVID dan bungkus Gaby dalam perlindungan Tuhan, sehingga siap bisa bekerja di pelayanannya Tuhan. Tuhan tolong Gaby, Tuhan tolong Calvin Togar, anak Bu Sufi yang berulang tahun kedua, berikan takut akan Tuhan, kekuatan, dan Tuhan lancarkan semua pekerjaan skripsinya supaya bisa wisuda di tahun ini. Jadi tahun terobosan buat Calvin. Thank you Tuhan. Berdoa buat Angeline dan Anastasia Tuhan, anak Pak John, yang saat ini menderita demam dan flu. Biarlah Tuhan memulihkan dengan sempurna. Berkati Bu Esther akan PCR test supaya hasilnya negatif. Bu Esther bisa kembali bekerja, pulih, sehat, dalam kondisi yang prima untuk melayani Tuhan. Berdoa buat Bu Lena, kalau hari ini seperti yang Bu Lena tadi share, Tuhan akan bertemu dengan klien. Kalau memang ini kehendak Tuhan, biarlah properti ini bisa deal, sehingga Ibu Lena diberkati dan juga bisa menjadi berkat buat rumah Tuhan, buat banyak orang. Berkati Bu Lydia, supaya anak dan cucunya usia 3 tahun, Tuhan sembuhkan dari sakit COVID. Yang percaya Tuhan bahwa Tuhanlah penyembuh kami, Tuhanlah yang mendengar doa kami. Dan kalau banyak yang menderita sakit penyakit saat ini, kami percaya Tuhan bahwa ada janji kesembuhan dalam Tuhan. Tuhan bekerja lewat semua obat, semua perawatan yang kami terima. Terima kasih Bapak, kami percaya waktunya tidak lama lagi. Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah di pagi ini kamu terima berkat Tuhan, kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Rohnya Kudus nyertai kehidupan kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 God bless you everyone. Terima Thanks for having kasih, me. Pastor Risa. Pastor Risa. Tuhan Terima berkati. kasih Pastor Anak. Terima kasih Ibu Esti Sejati. Terima kasih Pastor Rijal. Kita semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Baik, Bapak Ibu, ya seperti biasa kita buka fotonya, kameranya supaya bisa dibantu sama oleh Ibu Flora untuk foto. Di slide pertama ya Pak, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat bertugas. Pak Risa, selamat bertugas. Terima kasih Pak Suri. Sampai ketemu ya. Terima kasih, sampai ketemu. Saya tutup ya. 1, 2, 3.